Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Apa kabar hari ini? Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi anak-anakku sekalian, dan semoga keberkahan selalu menimpa anak-anakku sekalian. Oke anak-anakku, hari ini kita akan belajar tentang sifat-sifat dari seorang Jenderal Sudirman. Kalau minggu kemarin kita belajar tentang biografi Jenderal Sudirman, maka hari ini kita harus mengenal bagaimana itu sifat-sifat dari Jenderal Sudirman yang perlu kita teladani secara bersama. Oke anak-anakku, tetapi sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, kita terlebih dahulu membacakan doa agar apa yang kita pelajari hari ini selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berdoa bersama-sama anak-anakku. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Doa selesai. Nah, oke anak-anak, yuk kita cari tahu apa itu dan bagaimana sifat-sifat dari seorang Jenderal Sudirman. Nah anak-anakku, yang pertama, Jenderal Sudirman memiliki sifat ketaatan kepada agama atau tidak pernah mengesampingkan agama dalam segala urusan. Kenapa? Karena menurut Jenderal Sudirman bahwa agama itu adalah pondasi awal bagi pertumbuhan agar dapat menuju kemantapan sifat mental dan sikap seseorang. Ibaratkan rumah anak-anakku yang kita bangun nantinya, kalau rumah itu bangun tanpa pondasi, maka yakin sungguh rumah itu tidak akan pernah kokoh, tidak akan bertahan lama anak-anakku. Begitulah kita sebagai manusia, pentingnya agama itu. Hal ini sejalan dengan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Az-Zariyat ayat 56 yang berbunyi, "Wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun." Yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku atau supaya mereka beribadah kepadaku. Sehingga kita semua makhluk hidup yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tujuannya satu, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini pula anak-anakku, Allah kembali mengingatkan kita dalam Al-Quran surah Al-Baqarah yang berbunyi, "Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Yang artinya, hai manusia, sujudlah kamu kepada Tuhanmu sebagaimana orang-orang sebelum engkau agar engkau bertakwa. Jadi, dalam Quran surah Al-Baqarah ini Allah katakan bahwa jalan menuju ketakwaan itu cuma satu, yakni bersujud, selalu merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang dipegang oleh Jenderal Sudirman, sehingga Jenderal Sudirman dikenal sebagai seorang tokoh kemerdekaan sekaligus seorang ulama. Selanjutnya anak-anakku, Jenderal Sudirman memiliki sifat yang rela berkorban demi apapun, terutama demi agama, bangsa dan negara ini. Kita semua tahu bahwa Jenderal Sudirman memiliki jasa yang besar bagi memerdekakan bangsa ini. Hal ini dilakukan oleh Jenderal Sudirman semata-mata hanya untuk memperlihatkan kepada penjajah pada saat itu bahwa kaum pribumi Indonesia bukanlah kaum yang lemah. Sehingga Jenderal Sudirman beserta teman-temannya
mengangkat senjata untuk melawan Belanda karena tidak tahan lagi melihat rakyat yang semakin menderita karena penjajahan. Sehingga hari ini kita bisa hidup dalam kondisi yang serba aman. Tetapi bukan berarti kita tidak boleh berusaha. Kita harus berkorban. Apa yang kita korbankan? Waktu kita untuk belajar, anak-anak. Karena itu akan menjadi bekal bagi kita di kemudian hari. Hal ini sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah At-Taubah ayat 20 yang berbunyi, alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan indallahi wa ulaika humul faizun. Yang artinya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta, benda dan diri mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah, dan itulah orang-orang yang mendapat kemenangan. Hari ini kita masih tetap berjihad, anak-anakku. Dengan cara apa? Dengan cara menuntut ilmu. Itulah jihad kita. Yang selanjutnya, anak-anakku, Jenderal Sudirman memiliki sifat yang gigih dalam berusaha. Kenapa? Karena sifat kegigihan ini akan melahirkan sikap yang pantang menyerah dan putus asa. Sehingga pada saat itu Jenderal Sudirman tidak pernah sedikit pun putus asa walaupun kondisinya sakit-sakitan. Jenderal Sudirman tetap mengangkat senjata melawan kezoliman, penjajahan di bumi Indonesia yang hari ini kita cintai. Kemudian anak-anakku, Jenderal Sudirman memiliki kegigihan yang kuat untuk mendidik generasi bangsa, terutama di Hizb Muhammadiyah. Hizb Muhammadiyah ini sekolah Muhammadiyah pada zaman dulu yang Jenderal Sudirman sangat bertekad untuk mencerdaskan generasi bangsa. Beliau belajar dengan gigih untuk mewujudkan keinginannya tersebut. Sehingga beliau pernah berkata begini, jangan bimbang dalam menghadapi bermacam-macam penderitaan. Karena semakin dekat cita-cita yang ingin kita capai, makin berat penderitaan yang akan kita alami. Sehingga dalam kondisi apapun, kita tidak boleh pernah menyerah dengan segala bentuk penderitaan. Kata pepatah, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Dulunya Jenderal Sudirman bersakit-sakit melawan kaum penjajahan, dan hari ini kita merasakan manisnya daripada buah kemerdekaan itu. Selanjutnya anak-anakku, Jenderal Sudirman selain memiliki sifat kegigihan, Jenderal Sudirman memiliki sifat yang amanah dan bertanggung jawab. Hal ini Jenderal Sudirman buktikan dengan apa? Karena kegigihan dia ingin mencerdaskan generasi bangsa, bukan saja dalam berperang, tetapi Jenderal Sudirman turut untuk mengajar di Hizb Muhammadiyah. Dan kemudian Jenderal Sudirman sampai menjadi seorang kepala sekolah. Karena dari kecilnya Jenderal Sudirman sudah bercita-cita untuk menjadi seorang guru. Sehingga Jenderal Sudirman menjadikan Hizb Muhammadiyah sebagai wahana untuk mewujudkan, untuk memajukan pendidikan bagi kaum bumi putra. Kaum bumi putra itu maksudnya adalah kaum pribumi bangsa Indonesia pada saat itu. Namun anak-anakku, ketika Jepang masuk ke Indonesia dan menjajah Indonesia, Jepang memaksakan untuk sekolah Muhammadiyah yang bernama Hizb Muhammadiyah ini dibubarkan. Ketika Hizb Muhammadiyah dibubarkan, maka
Semangat Jenderal Sudirman belum luntur di situ. Jenderal Sudirman tidak pernah takut, tidak pernah luntur. Ketika pemerintahan Jepang, ketika Jepang memaksa untuk membubarkan Hizb Muhammadiyah, maka Jenderal Sudirman mulai bergabung ke pasukan militer bentukan Jepang. Tetapi bukan untuk mengikuti keinginan Jepang, tapi untuk membela bangsa dan tanah air ini. Peta itu sendiri artinya pembela tanah air. Sehingga ketika Belanda kembali datang ke Indonesia, Jenderal Sudirman menjadi orang pertama, menjadi garda terdepan untuk mengangkat senjata. Dan pada saat itu beliau diangkat menjadi seorang jenderal yang memimpin pasukan untuk melawan Belanda. Nah, ini ada foto Jenderal Sudirman pada saat di Hizb Muhammadiyah. Selanjutnya anak-anakku, selain amanah, Jenderal Sudirman memiliki watak yang sangat cerdas. Sehingga kita pun hari ini sebagai penerus dan pelangsung gerakan Jenderal Sudirman, kita juga harus cerdas. Makanya anak-anakku, jangan pernah bosan untuk belajar. Dari kecerdasan Jenderal Sudirman dengan berbagai macam kecerdasan dalam berperang, beliau selalu menyusun rencana dan strategi pertahanan dan penyerangan. Jadi Jenderal Sudirman ini bukan saja gigih dalam mendidik bangsa dan dalam mendidik anak bangsa, tetapi pandai dalam mengatur strategi perang. Sehingga strategi perang yang paling terkenal Jenderal Sudirman itu ialah strategi perang gerilya. Dan ini menjadi strategi perang terbaik di dunia sepanjang masa. Kenapa? Karena pasukan yang dibawakan oleh Jenderal Sudirman, pasukan yang katakanlah yang pas-pasan. Tetapi akibat kegigihan dan keuletan serta kecerdasan Jenderal Sudirman yang senantiasa tidak pernah melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam segala perjuangannya, maka Jenderal Sudirman berperang dan menjadi salah satu orang yang ditakuti oleh penjajah pada saat itu. Nah, ini ada foto yang menampilkan bagaimana Jenderal Sudirman digotong di tengah hutan untuk melakukan perang gerilya melawan penjajahan Belanda. Sehingga kita juga hari ini harus tetap berjuang dengan cara belajar. Allah katakan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Kemudian Allah lanjutkan di ayat kelima, alladzi alama bil qalam. Allah akan mengajarkan manusia dengan kalam. Selain itu anak-anakku, Jenderal Sudirman memiliki sifat sosial yang tinggi atau berjiwa sosial yang tinggi. Hal itu dibuktikan dengan Jenderal Sudirman mendirikan salah satu koperasi dagang di Cilacap yang diberi nama PEBRI untuk menolong rakyat dari kelaparan akibat penguasaan hasil sumber daya alam Indonesia oleh para penjajah. Kenapa demikian? Karena Jenderal Sudirman orangnya tidak pernah mau menyerah dan tidak pernah mau tunduk terhadap penjajahan. Hingga Jenderal Sudirman pernah berkata bahwa sejengkal tanah pun tidak akan kita serahkan kepada lawan. Lawan yang dimaksud adalah penjajah Belanda itu. Tetapi kita akan pertahankan habis-habisan. Meskipun kita tidak akan pernah gentar walaupun digertak oleh lawan. Tetapi kita akan selalu siap sedia untuk melawan kaum penjajahan. Hingga Jenderal Sudirman dalam kondisi apapun walaupun sakit-sakitan selalu berjuang untuk memerdekakan negara ini. Tetapi ada hal yang paling penting, yaitu sifat yang pertama yang tidak pernah ditinggalkan oleh Jenderal Sudirman. Karena Jenderal Sudirman yakin betul bahwa perjuangan untuk melawan kaum penjajahan bisa berjalan dengan baik
ketika kita selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hari ini anak-anakku, kita sebagai generasi bangsa, penerus, pelangsung dan penyempurna perjuangan Jenderal Sudirman, kita juga harus belajar sehingga kita bisa menjadi orang yang cerdas, orang yang pandai, orang yang bisa bersaing dengan bangsa-bangsa yang lain. Karena anak-anakku, sampai di sini perjumpaan kita hari ini. Sebelum Pak Guru menutupi, ada tugas yang ingin Pak Guru sampaikan dan perlu dikerjakan. Tidak banyak-banyak anak-anakku, tugasnya hanya 3 nomor. Tugas yang pertama, jelaskanlah salah satu sifat dari Jenderal Sudirman dan contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, berapakah sifat Jenderal Sudirman yang sudah anak-anak praktikkan di rumah? Jadi kalau sudah taat beragama, sudah berapapun yang kalau satu ya sebutkan saja satu. Nah, yang ketiga, anak-anakku tolong hafalkan Quran surah Az-Zariyat ayat ke-56, dibuat dalam video lalu nanti dikirim ke Pak Guru secara melalui WA pribadi Pak Guru. Nah, untuk tugas nomor 1 dan nomor 2 anak-anakku ditulis dalam buku tugas dan nanti dikumpulkan setelah pembelajaran keempat bersamaan dengan pembelajaran 1, 2, 3, dan 4 sekalian nanti dikumpulkan di sekolah. Sementara tugas yang nomor 3 dibuatkan video hafalan lalu langsung kirim saja ke Pak Guru. Batas pengumpulan tugas pas waktu selesai pembelajaran keempat. Nah, oke anak-anakku, sekian pembelajaran kita hari ini. Lebih dan kurangnya Guru mohon maaf, karena sesungguhnya kebenaran yang hakiki itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena anakku, satu hal, mari kita teladani sifat dari seorang Jenderal Sudirman. Jangan pernah melawan orang tua, apalagi membentak orang tua. Jangan pernah mendurhakai orang tua, tapi taatlah kepada orang tua. Nah, sekian dan terima kasih anak-anakku. Nun wal qalami wa ma yaskurun. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.